Sukses dan lancar pemilihan Kepala Desa serentak 2019, Bupati Ipong berhasil lantik 117 kades terpilih. Bupati Ponorogo Dr. Andes Haji Ipong Muklisoni telah sukses melantik 117 dari 198 kepala desa yang terpilih pada pemilihan Kepala Desa serentak 20 Mei 2019 yang lalu, yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, bertempat di Pendopo Agung, Jumat 14 Juni 2019. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Ponorogo Dr. Andes Haji Ipong Muklisoni, Wakil Bupati Ponorogo Dr. Andes Haji Sujarno MM, Kapolres Ponorogo AKBP Radian SI Kemhum, Komandan Kodim 0802 Ponorogo yang diwakili Kasdim Mayor Infantri M. Yusuf, Sekda Ponorogo Dr. Andes Agus Pramono MM, jajaran Kepala OPD Ponorogo, hadir juga para camat dan Ramil dan Kapolsek se-Kabupaten Ponorogo. Dalam sambutannya, Bupati Ipong juga mengharapkan kepada seluruh kepala desa yang terpilih untuk mewujudkan program pemerintah, yaitu program Satu Desa, Satu Produk Unggulan. Bupati Ipong juga berharap para kades terpilih nantinya bisa mampu mewujudkan itu. Di Ponorogo ada 307 desa. Ketika program Satu Desa, Satu Produk Unggulan bisa terwujud, setidaknya juga ada 307 produk unggulan nantinya, harap Ipong. Dalam sambutannya, Bupati Ponorogo Dr. Andes Haji Ipong Muklisoni mengatakan bahwa pasca Pilkades serentak yang digelar pada 20 Mei 2019 yang lalu, terlihat ada beberapa yang tidak puas dengan hasil Pilkades tersebut. Namun bagi pihak yang kalah, sebaiknya jangan menyalurkan dengan cara anarkis, begitupun yang menang, jangan terlalu bergembira. Para kepala desa yang menang, kata Bupati Ipong yang saya lantik saat ini harus siap-siap diawasi. Yang kalah juga tidak perlu disalurkan dengan cara anarkis, jalankan hasil pilkades serentak ini dengan rukun dan kondusif, ujar Ipong. Lebih lanjut, Bupati Ipong mengatakan para kades terpilih di Kabupaten Ponorogo harus menjalankan tugas dan tanggung jawab membangun desanya agar lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Kades yang terpilih tetap harus adil kepada semuanya, tidak boleh pilih-pilih, sekarang saatnya membangun desanya masing-masing. Lanjut Bupati Ipong saat sambutan di agenda pelantikan Kades di Pendopo Agung, Ponorogo. Bupati Ipong juga menambahkan saat ini kinerja Kades terpilih jauh lebih berat. Pasalnya sekarang pejabat ataupun pimpinan hidup di zaman saat ini di semua warganya bisa mengawasi. Bisa diibaratkan kepala desa kerja di akuarium dengan pengawasan warganya. Salah sedikit saja pasti akan disoroti warga. Hingga penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa pun ikut disoroti warga. Maka dari itu lebih terbukalah dan bikin papan informasi di setiap desa masing-masing. Bupati Ipong juga menjelaskan pelantikan hari ini bukan berakhirnya perjuangan, namun sebaliknya awal sebuah pengabdian membangun desa dan menyejahterakan masyarakat desanya. Penyelenggaraan Pilkades secara serentak ini secara garis besar digelar pada tanggal 20 Mei 2019 lalu. Kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan sukses, tidak ada halangan suatu apapun. Nah, pertimbangan tempat, karena kalau 198 itu dikalikan 5 itu butuh 750 orang. 5 itu siapa? 5 itu istrinya, ketua BPD dan sebagainya lah. Nah, belum lagi dari Pemkab. Di Sasana Praja pun nggak cukup. Jadi pertimbangan tempat saja ya. Nggak ada pertimbangan lain. Kalau secara umum itu baik saja sudah. Tapi memang harus ada perbaikan-perbaikan di sisi aturan. Di peraturan bupatinya itu menurut saya nanti perlu dievaluasi sebagian, karena sebagai buktinya selama peraturan bupati itu sempat 3 kali dirubah. Yang seperti itu ada satu, ya, ada satu. Nah, maksud saya peraturan itu harus bisa mengakomodir semua kemungkinan, termasuk penyelesaian sengketa. Ini kasus Desa Pager misalnya. Itu kan di dalam peraturan, kalau suara itu syarat untuk bisa diulang, itu kan kalau ada cacat prosedur. Cacat prosedur yang dimaksud itu contohnya apa? Misalnya kelebihan kertas suara. Jadi jumlah pemilih yang absen hadir itu misalnya 100, ternyata kertas suara dihitung 104, itu harus diulang gitu ya. Tapi kalau kurang, itu nggak diatur. Nah ini kan kurang, ini kan ya. Ya ini kan nggak, ini kalau ini kurang 2.
Jadi kalau kurang nggak diatur. Nah nanti itu seperti itu kita evaluasi. Tapi secara umum oke aja, berjalan baik lah ya. Keputusannya Perbub memberi waktu kepada saya 30 hari atau 20 hari. Enggak 30 hari sejak panitia melaporkan kepada saya. Ya, saya belum bisa memutuskan Mas, itu nanti dilantik atau diulang. Ini sekarang saya sedang mempertimbangkan. Tapi kalau dari sisi aturan, itu harus dilantik. Saya ulangi ya, dari sisi aturan harus dilantik. Kecuali ada pertimbangan lain. Ini yang saya juga mau coba diskusikan dengan kepala Bappemas. Kalau meninggal seperti ini, kalau peraturan yang sekarang itu nanti akan dilaksanakan pilkada serentak yang akan datang. Nah, kalau itu misalnya pilkada serentaknya baru akan ada 2021 kan kesuwen. Ya, kelamaan. Nah, ini sedang saya mau pertimbangkan yang meninggal itu apakah memungkinkan kita ulang. Apakah kita ulang? Kita laksanakan pilkades lagi. Nah, nanti perbubnya kita rubah. Ya kita rubah. Kalau perbub itu kan nggak sulit merubah karena kan itu ranahnya bupati, gitu kan ya. Ini sedang saya pertimbangkan. Salah satunya kalau dari kita itu kinerja keseniannya kita minta ditingkatkan. Makanya terus saya bikin acara setiap bulan harus reokan. Ya. Karena kalau dari sisi SPJ, dari sisi pertanggungjawaban keuangan sudah selesai, Pak. Jadi misalnya sebuah desa dapat bantuan kesenian 30 juta. Ya secara administrasi sudah dibeli reoknya, sudah dibeli gamelannya, sudah dibeli yang sesuai dengan kebutuhan itu ya. Artinya dari sisi pertanggungjawaban keuangan clear. Yang saya persoalkan itu ini tiap tahun ada bantuan kesenian, tapi kok reok kita itu yang aktif kok cuma sekitar 100-an gitu loh. Nah berarti selama ini mereka itu dapat bantuan, reoknya cuma disimpan doang, udah dimainkan gitu loh kan ya, nggak dimanfaatkan. Jadi bukan soal keuangan itu Mas ya, bukan soal keuangan. Makanya akhirnya saya bikin ketentuan mulai bulan depan kalau nggak salah Juli itu setiap tanggal 11 harus reokan. Pada akhir tahun saya nilai. Nah kalau itu tidak jalan dan tidak jalannya itu karena memang mereka tidak mau menjalankannya, ya nanti ada lah. Artinya sanksinya itu ada, walaupun sanksinya bukan berupa misalnya pencopotan bukan, tapi paling tidak program-programnya kita akan kurangi. Jadi nanti menentukan BKKD dan berbagai macam program itu berdasarkan prestasi-prestasi desa. Saat dikonfirmasi detikkasus.tv.com, Bupati Ipong juga menyampaikan bahwa saat ini telah melantik 117 desa. Karena ada 2 kades terpilih meninggal dunia menjelang pelantikan, yaitu kades terpilih Desa Bondrang, Kecamatan Sawo, Imam Mustafa, dan kades terpilih Desa Koripan, Kecamatan Bungkal, Irianto almarhum. Keduanya meninggal karena sakit dan 1 desa masih dalam sengketa yaitu Desa Pager, Kecamatan Bungkal, pungkasnya. Ersa Cipta, Anang Sastro, DKTV Ponorogo melaporkan.